Biasanya kalau buah pisang itu sudah mulai panen tuh di bawah, tapi ini enggak nih, dia di atas. Kali ini saya akan memacu adrenalin dengan menikmati tebing pintu kota. Memasuki musim jambul kuning bertelur, biasanya terdapat penyelundupan hewan yang dilindungi. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menjadi bagian pusat segitiga karang dunia. Rumah bagi beragam ekosistem laut yang lengkap. Kekayaan alam bawah laut tersebut tergambar di pesisir utara Pulau Ambon, yaitu Desa Morela. Di tempat ini, hidup 5 dari 12 jenis kerang kima di dunia yang tersebar pada kedalaman tertentu. Sweeping untuk mengambil kima yang kira-kira letaknya itu biasanya tidak jauh dari rumah warga ya. Nah, karena kima sudah semakin menurun, habitatnya semakin sedikit, jadi memang kita harus evakuasi dan dipindahkan ke tempat yang semestinya. Hari ini, saya dan teman-teman yang peduli akan menyisir Pantai Morela untuk memetakan distribusi, populasi serta ancaman terhadap kerang kima. Keberadaan makhluk filter alami ini, populasinya semakin hari semakin menurun. Hasil sweeping di sini tuh ada 1 kima, dan nantinya akan kita evakuasi karena lumayan dekat nih sama rumah warga yang di sini. Jadi kita akan taruh ke tempat yang agak jauh dari rumah warga. Kima pertama yang kami temui, cangkangnya tidak menempel pada karang, sehingga kami dapat mengangkatnya dengan mudah. Nah, ini dia kimanya. Dan ini kima yang kita temuin itu jenisnya kima sisik. Bisa dilihat nih dari bentuknya yang ada sisik-sisiknya. Nah, ini usianya kurang lebih 10 tahun, beratnya tuh sampai 5 kilo nih. Pertumbuhan kima cukup lambat. Dalam setahun, kima tumbuh hanya 2 hingga 12 cm. Di dalam sini tuh, dia kaget, dia jepit terus dia keluar ini tadi. Oh. Karena dalamnya kan ada air, waktu jepit langsung dia muncrat. Tadi keluar air itu karena mungkin saya nggak sengaja memegang bagian dalamnya. Jadi ketika dipegang itu akan keluar airnya, bakalan muncul airnya. Kerang kima bergerak cukup lambat dengan menggunakan kaki perutnya, sehingga tidak bisa kabur dari ancaman. Hewan bercangkang ini hanya bisa menyemburkan air sebagai bentuk pertahanan diri. Kima ini tadi tuh kita temuin di sekitar kedalaman 4 meter, dan kebetulan itu belakang adalah pemukiman warga. Jadi kita mau pindahin ke tempat yang agak jauh dari pemukiman warga, dan kedalamannya harus lebih dari 4 meter berarti ya? Sekitar 6 meter. 6. Habitat kima sisik berada di laut dangkal hingga kedalaman 20 meter. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi yang tepat untuk habitatnya si kima ini. Karena memang kima ini tuh harus dilepaskan atau dikembalikan sesuai ke habitatnya. Karena dia memang membantu banget nih untuk filter air, penyaringan air laut. Jadi kalau menemukan kima ketika di laut itu menandakan bahwa airnya itu air yang bersih, air yang bagus. Pelepasan kima harus dilakukan sesegera mungkin. Semakin lama berada di permukaan, semakin besar resiko hewan ini tidak selamat. Perairan Laut Morela benar-benar masih alami. Menyelam di tempat ini, kami selalu mendapat kejutan, termasuk saat kedatangan penyu hijau.
Jadi tadi waktu pulang itu kita nemuin penyu hijau. Penyu hijau dan itu ukurannya cukup besar juga ya. Selain bertemu penyu, kami juga menyaksikan kima berukuran besar lainnya di kawasan ini. Akhirnya kemah yang sudah dievakuasi sudah direlokasikan ke tempat habitatnya yang baru. Dan tadi sudah sesuai banget tuh, sudah banyak terumbu-terumbu karangnya dan juga banyak ikan. Dari Desa Morela saya belajar bahwa pentingnya menjaga kemah agar dapat dilihat anak cucu kita nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Maluku terletak di antara persimpangan benua Asia dan Oseania. Berada di bagian dalam garis Wallacea, gugusan pulau ini memiliki beragam flora dan fauna endemik. Salah satu flora unik yang tumbuh adalah pisang tongka langit. Dibilang unik karena pertumbuhan buahnya berbeda dengan pisang pada umumnya. Berpetualang ke kota Ambon belum lengkap rasanya kalau tidak mengulik salah satu buah endemiknya, yaitu pisang tongka langit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Maluku hingga Papua merupakan daerah persebaran pisang tongka langit. Pisang berukuran besar dengan buah mendongak ke langit. Menuju salah satu kebun warga, saya harus berjalan sejauh kurang lebih 1 kilometer. Sekitar 100 meter dari sungai, kumpulan pohon pisang sudah nampak di kejauhan. Tepat di pucuk pohon setinggi 3 meter, buah pisang tongka langit tegak berdiri. Ini pertama kalinya saya lihat pohon pisang yang bisa dibilang itu unik banget. Biasanya kalau buah pisang itu sudah mulai panen tuh di bawah, tapi ini enggak nih. Dia di atas. Batang tandan pisang jenis ini cukup pendek dan tebal, sehingga mampu menopang buahnya ke atas menghadap langit. Pisang tongka langit itu berbuah selama 1 tahun itu cuma sekali pada saat 1 tahun usianya. Dan memang batangnya itu nggak terlalu besar kayak pohon pisang lainnya. Ini lebih cenderung kecil. Pohon pisang tongka langit dapat tumbuh mencapai 5 hingga 7 meter. Astaga, ternyata berat banget nih. Selain besar, buah pisang tongka langit berbentuk lurus tidak melengkung. Berbeda dengan bentuk buah pisang pada umumnya. Ada sekitar 6 sisir, beda banget sama pisang raja. Biasanya kalau pisang raja tuh bisa sampai 12-13, tapi ini sedikit. Walaupun sedikit, tapi besarnya, luar biasa besar banget nih. Satu tandan pisang ini hanya memiliki sedikit jumlah sisir. Jadi kalau setengah matang tuh warnanya kayak gini. Kalau belum matangnya kan warna hijau kayak gini. Nah ini setengah matangnya. Kalau sudah matang, benar-benar matang nanti warnanya lebih merah lagi. Buah tongka langit yang menghadap ke atas memperoleh sinar matahari secara langsung, sehingga mempengaruhi warnanya yang dapat berubah kemerahan. Panen pisang ini itu memang setengah matang yang seperti ini. Jadi ketika nanti dijual itu harus menunggu sekitar 3 hari. Fungsinya itu biar tidak cepat membusuk. Luar biasa beratnya dibanding pisang-pisang yang biasa. Ini 2 kali lipat nih. Karena memang dari buahnya aja lebih besar. Jalan pulang yang sulit merupakan rute yang harus dilewati untuk membawa pulang hasil panen. Jadi ini lagi dipotong persisir
Biar kalau ngebawa itu nggak terlalu berat, jadi lebih ringan. Karena kalau dibawa setandu batang tandannya ini bisa berat banget. Pak. Oke. Wah. Sudah. Ini sudah ya Pak ya? Ya, sudah. Saya coba angkat ya Pak ya. Saya kira tadi udah dipotong-potong itu lebih ringan, ternyata sama aja ini. Keangkat aja enggak nih? Ya Pak, berat banget Pak. Setelah terpisah dari tandannya, pisang diikat pada kayu agar lebih mudah untuk dibawa. Ini alatnya untuk memikul ini namanya gaba-gaba. Ini terbuat dari pelepah sagu. Nah, aduh, padahal udah berdua tapi masih lumayan berat. Ayo Pak. Biasanya setelah panen, pisang tongkal langit akan langsung dijual. Karena dia panennya itu tidak terlalu banyak, biasanya para petani itu sudah punya langganan tetap. Iya, betul. Ini punya Bapak yang di mana? Sebelah sini kah? Iya, sebelah sana. Oke. Segala rupa kebutuhan sehari-hari termasuk deretan kios pedagang buah dapat ditemui di Pasar Mardika Ambon. Nah, biasanya setiap 5 hari sekali itu dilakukan restock. Setiap kali restock itu bisa sekitar 150 sampai 200 ikat. Menemukan pisang tongkal langit relatif cukup sulit karena belum banyak yang membudidayakannya. Ternyata memang kulitnya itu lebih tebal, tapi buahnya tuh nggak kalah tebal nih. Pengen nyobain nih rasanya tongkal langit. Enak kayak. Kayak memang masih belum matang. Jadi rasanya itu masih keras. Terus juga ada sepat-sepatnya. Jadi nggak ada aromanya sama sekali. Tapi kalau digigit mentah kayak gini tuh rasanya tuh kayak gigit apel. Persediaan pisang tongkal langit yang terbatas membuat hasil perkebunan ini seringkali dianggap sebagai harta karunnya Flora Maluku. Tidak hanya hasil rempah, tapi juga pisang menjadi salah satu hasil kebun andalan dan ikon di kota Ambon. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cantik banget view-nya.